Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Kanaya Sesa Setiawan dari kelas 8A. Dan kali ini aku bakal berkisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kita tahu bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu memiliki 10 kakak yang iri dan dengki akan dirinya yang mendapat perhatian lebih dari Nabi Yakub atau ayahandanya. Kita langsung aja masuk ke video atau pembahasan selanjutnya. Di sini aku bakal ngebahas tentang biodata Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, nama asli dari Nabi Yusuf itu adalah Yusuf bin Yakub bin Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Suruj bin Rau bin Falij. Nama orang tuanya, ayahnya itu namanya Nabi Yakub dan ibunya yaitu Rahil. Kita langsung masuk ke mukjizatnya aja. Mungkin kalian semua udah tahu bahwa mukjizat Nabi Yusuf itu untuk menafsirkan mimpi seseorang. Jadi kalau kalian mimpi seorang pangeran, yang gak banyak orang ketahui itu cara wafatnya. Cara wafatnya sebenarnya seperti orang biasa ya, karena dia juga sudah tua saat itu, di umur 120 tahun beliau menghembuskan nafas terakhirnya di Mesir saat masih menjadi menteri. Nah, karena Nabi Yusuf tidak memiliki keturunan, maka beliau mengundang satu keluarga yang beliau tahu nih bahwa nanti keturunan dari keluarga tersebut akan menghasilkan nabi atau ada salah satu anak yang dijadikan nabi. Maka beliau titip pesan-pesan terhadap keluarga tersebut, kalau nanti memang benar ada yang menjadi nabi, tolong untuk melanjutkan kenabiannya Nabi Yusuf. Dan ternyata nabi tersebut adalah Nabi Musa alaihissalam. Bagian pertama, Yusuf dan saudara-saudaranya. Seperti yang tadi aku bilang di awal, kalau Nabi Yusuf alaihissalam dan 10 kakaknya itu tidak begitu akur, karena Nabi Yakub lebih memusatkan perhatiannya kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin ya, selaku adik kandungnya. Hal tersebut beralasan karena Rahil, ibunya Nabi Yusuf dan Bunyamin itu meninggal setelah melahirkan Bunyamin. Terlebih saat itu Nabi Yusuf bermimpi bahwa bintang, matahari dan rembulan bersujud kepadanya. Nah, singkat cerita, Nabi Yakub ngomong saat mendengar cerita tersebut, jangan sampai ada yang tahu mengenai mimpi ini. Saat itu 10 kakaknya itu sudah di tingkat atas kesabaran. Kayak, Yusuf terus sih, saya kapan? Maka dari itu 10 kakaknya merencanakan suatu hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah merencanakan dengan matang, mereka berencana akan menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam dari kehidupan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke sumur di salah satu bukit. Awalnya Nabi Yakub alaihissalam berkata, tidak. Tapi kakak yang tertua berbicara, ayolah ayah, aku akan menjaganya dengan sepenuh hatiku. Makanya Nabi Yakub alaihissalam ya menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah benar-benar tawakal ya. Nah, singkat cerita, dibawa tuh Nabi Yusuf alaihissalam untuk pergi bersama kakaknya. Pada awalnya mereka biasa-biasa saja. Sebagian berlari-lari, sebagian bermain dengan domba, sebagian lagi mencari sumur yang mana yang cocok untuk menjadi tempat Nabi Yusuf alaihissalam dibuang. Sampai akhirnya mereka menemukan satu sumur yang sepi. Nabi Yusuf awalnya meronta-ronta. Tapi kalau dibandingkan dengan kekuatan 10 kakaknya, Nabi Yusuf alaihissalam tentu tidak bisa selamat. Mereka pulang berkata bahwa ayah, Yusuf telah dimakan oleh serigala yang ada di bukit. Di bagian ini aku bakal nyeritain keadaan Yusuf waktu di penjara. Dan semakin hari juga
sifat kenabiannya semakin muncul. Awalnya di sel penjara itu ada 2 teman, sebenarnya sesama sel penjara. Awalnya Nabi Yusuf mau mengajak mereka masuk ke jalan yang benar atau memasuki agama Islam, tapi susah sekali untuk membuka kedua hati teman itu. Dan ternyata dari salah satu kedua teman Nabi Yusuf alaihissalam itu benar-benar terjadi, mimpinya itu benar-benar nyata. Beliau mencoba untuk menafsirkan mimpi raja, bahwa itu artinya di masa yang akan datang 7 tahun musim hujan, dan setelah itu ada 7 tahun musim kemarau. Dengan begitu, raja langsung membebaskan Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara dan mengangkatnya menjadi menteri pangan. Beliau disebut bijak oleh Al-Aziz. Dengan begitu, beliau membangun beberapa gudang dan lumbung untuk persediaan makanan di kemarau yang akan datang. Kekeringan semakin melanda dan rakyat daerah situ tidak menyediakan persediaan pangan karena tidak tahu bahwa akan ada musim paceklik datang. Nabi Yakub berpesan kepada 10 anaknya, kalian harus meminta persediaan makanan ke Mesir. Di Mesir mereka bertemu menteri pangannya. Di situ Nabi Yusuf sadar bahwa itu adalah 10 kakaknya yang dulu pernah kejik dengannya. Nabi Yusuf berkata, ambillah gandum sebanyak yang kalian mau. Semakin hari semakin menipis stok persediaan gandum yang saat itu 10 kakak beradik bawa dari Mesir. Sampai pada akhirnya Nabi Yusuf pun jujur kepada ke-10 kakaknya tersebut bahwa akulah Yusuf yang saat itu pernah kalian buang ke sumur. Kesimpulan yang kita bisa dapetin yaitu selalu menyimpan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan orang lain atau sesama manusia. Nah, kisah ini sangat menarik bukan? Sampai-sampai diabadikan di salah satu surat di Al-Quran yang bernama Yusuf. Mungkin sekian kisah Nabi Yusuf dari saya, Kanaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.